Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 28 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup Sesudah Mati. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 15 ayat ke-42 sampai dengan ke-44. Demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin melihat kebenaran firman Allah daripada misteri kehidupan sesudah kematian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Adalah sebuah misteri, sebuah pertanyaan yang sangat klasik. Apa yang terjadi tatkala manusia itu sesudah mengalami kematian? Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, maka kematian adalah akhir daripada segala-galanya. Tidak ada yang namanya kehidupan sesudah kematian. Ada juga orang meyakini bahwa sesudah kematian berarti orang itu akan dihidupkan kembali ke dalam dunia, lalu kemudian mengalami kehidupan. Tatkala kemudian dia menjadi orang yang jahat di masa lalu, mungkin kehidupannya akan menjadi lebih buruk di masa kehidupannya akan datang. Ada orang mempercayai bahwa sesudah kematian, maka dia akan mengalami sebuah kehidupan yang mengalami katakanlah kesengsaraan. Tatkala karena hidupnya itu akan diperhadapkan kepada perbuatan baik dan perbuatan jahatnya. Kalau perbuatan jahatnya lebih banyak, masuk neraka. Kalau perbuatan baiknya itu akan lebih maka akan masuk ke surga. Maka konsep di sini adalah masuk surga dan neraka adalah sebuah kehidupan yang sangat dihitung daripada perbuatan baik yang mana lebih banyak dengan perbuatan jahat. Kita sedang menjadi orang percaya tatkala kita menerima Kristus, kita sesudah kematian, kita akan mendapatkan sebuah jaminan hidup yang kekal, yaitu bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena Kristus menebus segala salah dan dosa kita. Itulah konsep soteriologi, yaitu konsep keselamatan. Kita dibenarkan, kita ditebus dosa kita karena diberikan oleh anugerah dengan cuma-cuma lewat penebusan Kristus. Ada sebuah pertanyaan, kalau gitu buat apa kita berbuat baik? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, karena perbuatan baik sehebat apapun manusia, tidak ada perbuatan baik yang sempurna, dia tetap bercampur dengan dosa. Sementara surga adalah tempat yang sempurna, tidak boleh ada satu dosa sekecil apapun yang masuk ke dalamnya. Karena tidak ada manusia bisa sanggup melakukan sebuah kehidupan tanpa berbuat dosa, maka hanya Kristus yang bisa mengangkat segala sesuatunya. Upah maut dosa itu sudah diangkat. Kita lanjut kepada proses yang berikut. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, kita tahu dengan jelas setelah manusia ada jatuh dalam dosa, di sanalah timbul sakit, penyakit, peperangan, persoalan, problem. Umur manusia itu semakin menurun dari 900 tahun lebih. Kita tahu dengan jelas pemazmur mengatakan 70 sampai 80 tahun. Kita mengalami kemerosotan secara fisik. Oleh sebab itu, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kita melihat kelemahan-kelemahan manusia. Manusia bisa sakit, bisa buta, bisa bisu, bisa kemudian timpang, bisa tuli, dan kemudian bisa mengalami berbagai macam penyakit yang sangat luar biasa. Dan kita masuk di dalam dunia ini dalam perjuangan dengan tubuh jasmani, tubuh ragani ini. Bukankah kita berpeluh, Alkitab mengatakan, bagi wanita akan sakit melahirkan, dan laki-laki akan berjuang mencari nafkah melalui tanah ini dengan perjuangan yang sangat berat. Belum kemudian seluruh umat manusia ini dipenuhi oleh sifat-sifat dosa, sehingga manusia saling menghancurkan. Kita tahu dengan jelas kondisi saat ini, bagaimana negara-negara saling bertengkar, saling berperang, mengirimkan rudal, mengirimkan bom, saling membunuh, saling menghancurkan bangunan. Tentara dengan teknologi yang ada, kecerdasan yang luar biasa, sesungguhnya harusnya dipakai untuk menjadi kemasyarakatan, katakanlah kebaikan buat dunia. Tapi yang terjadi adalah saling menghancurkan. Mana tempat yang kemudian aman dalam dunia ini? Kalau kita kemudian melihat bahwa perang ini kemudian semakin berkembang menjadi perang dunia, maka yang terjadi hancur. Tidak ada peperangan yang menguntungkan. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Sahabat seperjalanan, kita bersyukur apa yang terjadi sesudah
kematian, kehidupan bagi orang percaya. Apa yang terjadi juga dengan tubuh kita? Tubuh kita dikatakan akan diberikan tubuh yang baru. Apa yang firman Tuhan katakan? Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan akan dibangkitkan dalam kebinasaan. Maka hukum pertama, tidak sesudah kita dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, sifat tubuh yang baru adalah tidak akan mengalami kematian sama sekali. Karena firman Tuhan berkatakan, tubuh yang ditabur itu dalam kebinasaan, tetapi tubuh yang dibangkitkan itu dalam ketidakbinasaan. Sifat yang kedua dari tubuh kita yang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Setelah kita meninggal, kita akan meninggalkan tubuh yang hina ini, tubuh yang rentak, tubuh yang menua, tubuh yang kemudian berbagai macam sakit penyakit yang ada sehingga mengalami proses kematian. Maka sifat tubuh yang kedua dikatakan akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Tapi yang jelas Alkitab mencatat dibangkitkan dalam kemuliaan. Tidak binasa dan kemudian dalam kemuliaan. Dan yang ketiga, yang ditaburkan itu dalam kelemahan tapi dibangkitkan dalam kekuatan. Kita melihat yang ditaburkan dalam kelemahan. Kalau kita punya kelemahan-kelemahan fisik dan segala macam. Kelemahan-kelemahan juga di dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup dengan benar di hadapan Allah. Maka firman Tuhan, satu hari kita akan dibangkitkan dalam kekuatan. Dan saya percaya pemahaman tentang kekuatan itu, tubuh yang dibangkitkan itu tidak mengalami proses penuaan, tidak mengalami proses pelambatan, tidak mengalami proses sakit penyakit, tidak mengalami berbagai macam masalah fisik yang terjadi di dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian tidak ada rumah sakit, tidak ada obat. Apalagi yang firman Tuhan katakan, hidup sesudah mati. Firman Tuhan berkatakan, yang ditabur adalah tubuh alami, tapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, ada tubuh rohani, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohani, tetapi yang alami, kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah, manusia kedua berasal dari surga. Mereka yang dari debu sama dengan dia yang dari debu, dan orang yang surgawi sama dengan orang yang dia dari yang surgawi. Sama seperti kita telah memakai rupa dia dari debu, demikian juga kita akan memakai rupa dia yang surgawi. Bagaimana Kristus sesudah dibangkitkan mendapatkan tubuh sebuah kebangkitan, dan kematiannya adalah tubuh jasmani, kita pun akan mengalami sebuah proses yang sama. Di dalam hal ini tentu sahabat seperjalanan, ini adalah bagian firman Tuhan yang menghibur kita. Jangan takut dengan kematian, jangan takut dengan semua persoalan hidup yang ada di sini. Kalau kita punya sakit penyakit, jangan minder. Kalau memang ada sakit itu tidak bisa disembuhkan, persoalan hidup, mungkin ada cacat fisik, ada kelainan fisik pada kita, jangan takut. Karena Tuhan akan sesudah kita melewati kematian, Tuhan akan ubah kita, tubuh yang tidak binasa, yang bisa binasa menjadi tidak binasa, tubuh yang hina menjadi mulia, tubuh yang lemah, firman Tuhan katakan akan diubah dengan tubuh penuh dengan kekuatan. Kita tidak lagi punya tubuh alamiah, tapi kita akan memiliki tubuh rohani, yaitu tubuh sorgawi. Mari sahabat seperjalanan, pada titik ini kita bersyukur untuk rancangan Allah yang sangat luar biasa. Sesuatu yang hilang pada diri kita lewat proses kematian akan Tuhan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih indah yang disiapkan kepada setiap kita masing-masing. Mari kita bersyukur untuk seluruh kebaikan Allah, dan mari kita hidup dengan benar, setia, dan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya suatu hari kelak nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa mengatakan, Tuhan, aku sudah melaksanakan tugas dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.